Kalau place reference-nya apa? Where. Kalau keterangan waktu, time, when. Kemudian kalau tentang yang satunya lagi itu apa? Reason, atau di situ tentang objek. Reason biasanya what atau why. Nah, kemudian kalau whose itu apa coba? Kalau whose untuk apa? Whose. Reference itu adalah relative pronoun untuk apa? Untuk kepemilikan, biasanya sebagai objek ya. Dia kedudukannya di sini fungsinya sebagai objek. Nah, kalau in clause, siapa yang masih ingat? Ada 4 ya kan? 4 keadaan yang bisa memungkinkan kita untuk menggunakan present participle atau participle atau verb ing. Pertama, jika 2 kejadian terjadi pada satu waktu yang sama. Yang kedua, yang pertama kan 2 kejadian pada waktu yang sama. Yang kedua, ingat gak nih? Satu kejadian terjadi ketika kejadian yang lain sudah selesai. Yang ketiga, sekarang yang ketiga nih. Menerangkan sesuatu ya, explaining the first actions, explaining the actions before the second action, the first action before the second action, atau explaining the reason ya. Kalau misalkan ada 2 kejadian, maka yang lain menjelaskan kejadian yang lainnya. Misalkan feeling disappointed atau feeling disappointed. Selanjutnya apa? Siapa yang bisa melanjutkan? Sebagai subjective complement. Coba Mas Dedi tolong dijelaskan buat teman-temannya apa yang dimaksud dengan subjective complement. Feeling disappointed, I shut my door. Jadi karena merasa kecewa, saya mengunci pintu tersebut. Maksudnya mengurung diri. Yang keempat apa? Explaining the characteristics about something. Misalkan the chair positioning at the corner has no owner. Misalkan di situ dibilang kursi atau bangku yang berposisi di ujung atau di pojok tidak memiliki pemilik atau tidak ada yang menduduki berarti ya. Nah,
kalau misalkan kita itu kan mendescribe tentang karakteristik. Kursi yang mana yang tidak memiliki kursi yang mana yang tidak ada yang menduduki? Siapa yang bisa jawab? Kursi yang mana? The chair positioning at the corner has no owner. Ya, berarti kan dia mendescribe atau menjelaskan tentang karakteristik yang mana ya, yaitu yang berada di pojokan, seperti itu. Nah, tentang in-clause latihan yang banyak ya, biar lebih-lebih paham, dibaca-baca lagi modulnya, dilihat-lihat lagi rekamannya, gimana cara-cara penggunaan participle atau in-clause. Oke? Nah, sekarang yang tentang modul 6, yaitu kelanjutan dari yang sebelumnya, Understanding Complicated Sentences Part 2. Yang pertama conditionals, yang kedua inversion, yang ketiga double structure. Nah, yang conditionals ini adalah penggunaan kalimat pengandaian, yaitu if clause ya. Misalkan if I study hard, I will pass the exam. Nah, kalau misalkan dia nggak belajar, kira-kira dia bisa nggak, misalkan nggak pernah belajar, nggak pernah baca, kayak gitu. Nah, itu kira-kira bisa nggak lulus ujian? Tidak, bisa tidak, bisa iya jawabannya ya. Tapi kemungkinan besar tidak, karena dia tidak pernah melakukan hal yang seharusnya dia lakukan jika ingin lulus ujian. Nah, kemudian dalam conditionals juga di situ ada asumsi negatif atau kalimat-kalimat negatif, biasanya berawalan dengan kata no. Misalkan no wonder, no one. Kemudian ada juga kata hardly. I hardly believe it. Saya tidak mempercayainya. Berarti pernyataan tersebut adalah kalimat negatif ya, atau pernyataan negatif yang tidak bisa dipercaya atau berarti tidak gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang tadi ditanyakan Mbak Fitri, yang hampir ketukar, inversion ya. Inversion di sini adalah penggantian dari conditional sentence. Nah, contohnya bisa digantikan dengan to be atau models. Modelsnya yang bisa digantikan biasanya adalah should dan had. Nah, kemudian kalau digantikan dengan to be, dia digantikan dengan were atau verb kedua dari are. Betul sekali ya, should, had, were ya, was. Was bisa digunakan tapi jarang sekali. Yang biasanya kita gunakan secara umum adalah were. Bedanya dari penggunaan to be atau models adalah models yang disebutkan dengan should atau had. Oke, silakan. Nah, itu biasanya digunakan dalam kalimat-kalimat yang formal. Had dan should itu lebih formal dibandingkan dengan were. Kalau were itu situasinya lebih informal. Misalkan kalau dalam sehari-hari dengan teman, where are you? I will study hard. Where are you? I'll wake up earlier. Seperti itu. Jika saya menjadi kamu, saya akan bangun lebih pagi. Atau jika saya jadi kamu, saya akan belajar lebih giat. Seperti itu. Nah, kalimat simpelnya dari contoh aku bikin kalimat. Where are you? I will learn my best for the exam. Itu kalimat sederhananya apa?
Coba, kan kalau ini sudah di inverse atau sudah dibuat inversionnya. Where are you? Aku tulis di whiteboard ya, biar jelas. Nah, coba ini buat kalimat simpelnya apa? Yap, betul sekali Mbak Maslina. If I were you, I'll try my best for the exam. Ya, sekarang kalimat yang kedua. Coba kalau yang ini. Had I met him earlier, I will give this book. Yang ini harusnya would, karena kan sudah kejadian. Nah, had I met him earlier, I would give this book. Oke. Oke. Ya, betul sekali. Seperti ini ya, cara menyederhanakan dari kalimat inversion. Nah, kemudian yang terakhir sekarang nih, double structure atau struktur ganda. Nah, kalau yang ini fungsinya apa? Kenapa kita biasanya menggunakan atau mengulang strukturnya tersebut? Untuk menyatakan bahwa kedua hal tersebut sama penting. Contohnya, siapa yang bisa menggunakan dua cara? Yang pertama adalah menggunakan kata the more bla bla bla, the more bla bla bla. Bisa juga menggunakan subject, verb, kemudian ditambahkan dengan that, kemudian selanjutnya ditambahkan subject dan verb lagi.